Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Happy Monday berarti teman-teman ya. Jadi pas saya bikin video ini posisi udah lewat jam 12 tengah malam, jadi memang udah ganti hari. And altcoins as you know banyak banget yang request. Jadi mungkin kayak di weekend ini saya fully dedicated untuk altcoins ini ya. Saya ngelihat kemarin update-nya XRP, kemudian ada Polkadot, dan sekarang kita bakal review soal Cardano. Oke, hopefully teman-teman agree with that. And don't forget everyone, kalau kalian bergabung di Telegram kita saat ini lagi ngelakuin day-to-day update untuk Matic atau Polygon, and starting from tomorrow ya baru kita akan info kembali update terbarunya untuk day 2 ya, update dari Polygon atau Matic yang kemarin waktu saya update di Telegram, more or less-nya teman-teman. And by the way guys, if you can help me to reach, I don't know, maybe 200 likes in this video atau 250 likes di video ini, atau mungkin di next video, mungkin di Bitcoin aja kali ya, kita akan request support dari teman-teman. And if you guys can help me, truly appreciate it. Next week ya, mungkin di weekend ya, kita akan adakan live streaming ya di YouTube channel kita, dan kita akan bahas banyak banget ya, mungkin dari altcoins, kemudian di Bitcoin, kemudian kita akan review juga untuk technical analysis dari masing-masing koinnya, dan yang pasti saya juga pengen kita mungkin ngelakuin Q&A ya, tanya jawab. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan atau apa bisa disiapkan dari sekarang, dan kita ketemu nanti pada saat live streaming, ditanyain langsung dan kita langsung bahas secara detail di live streaming tersebut. Oke? And this time kita bakal review untuk Cardano. I know lots of you banyak yang suka banget sama Cardano, but at the same side ada banyak orang yang juga nggak terlalu suka dengan Cardano. Katanya Cardano adalah stable coin, Cardano adalah koin yang lambat, Cardano adalah koin yang tidak punya masa depan ya, banyak banget reviewnya. Personally, saya lihat Cardano sebenarnya not so bad ya so far. Kalau kita lihat pergerakan pada time frame yang besar sekalipun, dengan kondisi terakhir dia tertekan akibat news ya, yang mengatakan bahwa Cardano ini tuh posisi koinnya sudah dalam keadaan terancam oleh SEC ya, karena dikatakan adalah koin yang melakukan ICO. Jadi kalau misalkan koin ngelakuin initial coin offering atau koin melakukan yang namanya ICO, itu dianggap sebagai securities dan termasuk dalam ancaman. That's why Cardano kemudian Polygon Matic itu ada yang di delisting dari sebagian dari exchange yang mungkin khawatir jadi bermasalah dengan SEC. Ya, itu mungkin bisa jadi satu pertimbangan khusus. Tapi teman-teman pasti tahu ya, bad news is a good news, especially kalau kita ngomongin di market, karena yang saya tahu sejauh ini adalah bigger players tuh nggak bisa yang namanya ngelakuin akumulasi ketika everyone happy. Ya, they have to make the news become so negative. Jadi orang-orang melihat ini tuh sebagai sesuatu yang sangat-sangat tidak menguntungkan bagi retail most of the times, dan pada akhirnya disitulah bigger players bisa memainkan order mereka gitu ya. Jadi mereka bisa masuk ke market tuh dari sana gitu loh. Karena waktu kita ngelakuin review ya untuk TVL-nya daripada si Cardano, mungkin kita bisa cek di total value lock in Cardano chain ya. Mungkin untuk secara detail kita bisa cek dari DeFi lama, dan yang saya lihat TVL-nya Cardano ya sepanjang tahun 2023 ini kecenderungannya naik. Walaupun ya recently kita ngelihat dia cenderung turun, but overall-nya kita bisa katakan ini cukup oke ya kalau kita berbicara secara gambaran besar ya, probably like that teman-teman ya. Dan kita lihat juga di sini TVL-nya, kemudian juga aktivitasnya sebenarnya cukup oke ya. Kita lihat $47 juta ada di MainSwap, kemudian Indigo, Liquid ya, Finance dan lain-lain ya. Intinya banyak banget ya sebenarnya yang ada di dalam jaringannya si Cardano ini, dan mereka tuh aktif ya. Jadi kita bukan berbicara untuk jaringan yang mati, tapi jaringan ini bisa dibilang cukup aktif, walaupun mungkin gak sesignifikan dengan kompetitornya. Dan saya tidak berkata bahwa yang namanya si Cardano ini mungkin akan sampai $10, $20, $50 ya. Mungkin banyak ada orang yang menaruh harapan seperti itu. Tapi bagi saya Cardano bisa kembali sampai ke near all time high-nya, let's say $2,5, $2, itu aja udah cukup banget kok buat saya, to be honest teman-teman ya. Karena
saya pikir posisi Cardano saat ini tuh masih punya peluang yang cukup oke. Ya, kita tahu Charles Hoskinson di sini juga sejauh ini ya bukan tipikal orang yang menghabiskan uang untuk melakukan marketing. Ya, jadi mungkin di situ ada satu ada satu kelemahan di sana, di mana marketingnya yang kurang. Ya, sebagian orang yang percaya mengatakan hal seperti itu. Akan tetapi di sini yang saya lihat juga dari sisi positifnya, karena kan ini kita berbicara soal teknologi, perkembangan teknologi ke depannya. Ya, dan di sini melalui jaringan blockchain. Jadi pertanyaannya adalah teman-teman sekalian, apakah teknologi-teknologi yang dibangun di atas jaringan Cardano, termasuk si Cardano sendiri itu bisa menjadi solusi ya bagi permasalahan-permasalahan yang ada untuk kedepannya? Ya, itu yang harus selalu menjadi pertanyaan. Jadi value yang kita lihat itu bukan cuma sekedar soal kalau kita bisa bilang bukan cuma sekedar ngelihat dari angka. Ya, tapi value itu bisa berupa fungsi, bisa berupa nilai-nilai positif apa yang bisa digunakan oleh publik dan bisa menjadi problem solver untuk kedepannya. Ya, mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan yang kita juga harus perhatikan gitu loh. Apa yang dimiliki jaringan Cardano yang tidak dimiliki oleh jaringan lain. Ya, itu yang mungkin harus jadi pertanyaan oleh kita. Dan kalau buat saya ngelihatnya salah satunya adalah bagaimana si ownernya di sini punya plan yang kalau saya bilang ya bukan lebih kepada untuk aktif berjualan saja. Mungkin ada orang yang bilang shilling, ada orang yang bilang ya pokoknya jualan lah ya, fokus untuk koinnya tuh bisa laku. Nah, itu kita udah tahu berarti planningnya atau kita ngelihat jangka panjangnya, fokus utamanya mereka adalah upselling lagi ya saya mikirnya teman-teman. Intinya meningkatkan value daripada harganya, baru kemudian perlahan-lahan dijadikan sebagai exit liquidity dari bigger players itu. Nah, pertanyaannya adalah Cardano apakah melakukan itu? Ya, itu mungkin bisa jadi consideration buat teman-teman yang nge-hold koin Cardano. Ya, at least itu hal yang saya lihat menjadi satu poin positif yang kita bisa pertimbangkan juga, bahwa si ownernya di sini bukan fokus kepada untuk berjualan koin Cardano, tapi dia lebih fokus kepada fundamentalnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat seandainya memang jaringan dia ada pertumbuhan, jaringan dia ada perkembangan, dan memang upgrade yang dilakukan ke arah yang lebih positif, tujuannya untuk mempercepat jaringan dan lain sebagainya, maka kita cukup percaya bahwa ya kedepannya harusnya ini teknologi bisa kepake. Intinya itu teman-teman. Alright, so next one, dari segi price actionnya sendiri, yang saya pengen highlight di sini adalah bagaimana Cardano bergerak di dalam sebuah descending triangle. Before this, kita ngelihat juga ada yang namanya descending trend line ya. Jadi lebih kurangnya sebetulnya seperti ini. Kita ngelihat trend line, dan pada akhirnya Cardano berhasil breakout dari trend line itu semenjak bulan Januari. Cuman setelah dia breakout dari sana, kita nggak ngelihat Cardano langsung rally, dan saya pikir itu adalah hal yang amat sangat wajar untuk diperhatikan. Kenapa demikian? Karena ya kalau kita bisa katakan ya teman-teman, posisi Cardano ini gimana ya? Kalau kita lihatnya ya, seandainya dia benar-benar mau bull run, itu pertama butuh sentimen yang amat sangat positif. Kedua, kita butuh memang momentumnya tepat ya. Dalam artian mungkin setelah halving, bull run memang berjalan, dan Cardano breakout dengan kondisi seperti itu tentunya bisa langsung nanjak signifikan. Tapi masalahnya kita bukan sedang dalam keadaan kondisi tersebut. Yang saya perhatikan adalah bagaimana Cardano saat ini cukup terkonsolidasi aja, dan dia jangan sampai turun kembali di bawah level key psychological levelnya, dan itu adalah di kisaran $0,2465. Oke, dan as long kita maintain di atas level itu, saya pikir Cardano akan baik-baik saja. Alright, so kalau kita lihat lagi bigger pictures, selain daripada potensi descending triangle, saya juga melihat ada potensi terbentuk double bottom. Ya, tapi double bottom pada time frame weekly itu perlu konfirmasi yang amat sangat panjang, dan tentu saja it's gonna take time ya teman-teman sekalian, karena balik lagi time frame-nya weekly ya. Satu yang saya suka dari Cardano posisi pada time frame daily adalah ketika tekanan jual masuk, harga kemudian mengalami konsolidasi membentuk sebuah ascending triangle, dan pada akhirnya berhasil breakout impulsif, tapi diiringi kembali dengan koreksi yang menyebabkan Cardano breakdown di bawah trend line yang terbentuk di sini. Oke, tapi setelah dia breakdown, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan secara struktur, kita tuh masih bisa dikonsider sebagai kondisi yang cukup bullish. Why? Karena kita punya area demand di sana, dan demand tersebut belum di break. Ya, kita hanya terkonsolidasi saja dalam beberapa hari terakhir, ketika sebuah spinning tops terbentuk diiringi dengan bullish engulfing pada next day-nya, walaupun setelahnya 3 hari berturut-turut kita mengalami koreksi. But so far
memang ini yang dibutuhkan karena kita berbicara di sini mungkin sedang ada proses akumulasi yang berlangsung. Jadi ketika selling ordernya masuk, di sisi yang sama ada buyers yang siap untuk menampung dan menyerap order yang masuk. Itu mungkin jadi pertimbangan. Dan pada time frame 4 jamnya, area yang tadi saya marking sebagai demand zone saat ini masih memberikan reaction yang cukup positif dan progres penurunan terjadi dalam fase yang cukup korektif membentuk sebuah falling wedge pattern. Oke, jadi kalau misalnya kita pengen ngelihat Cardano back to bullish dan mungkin dimanfaatkan kembali oleh teman-teman, either itu untuk yang trading futures atau mungkin teman-teman di sini ada yang mempertimbangkan untuk melakukan akumulasi. Well, at least you can wait until this purple box ya atau area violet yang box ungu itu berhasil di take over dulu. At least kita ngelihat dia breakout pertama dari trend line-nya dan kedua dia breakout dari area SNR itu. Baru kemudian hal tersebut akan lebih terkonfirmasi. Jika itu tidak terjadi, maka teman-teman buy dengan posisi saat ini sebenarnya saya bisa katakan cukup risky ya atau cukup beresiko. Karena secara struktur pun di sini kita bisa lihat ya ini adalah lower high-nya dan this one is the lower low. So technically kita nggak create lower low dari sana, tapi di sini sempat ada breakout ya seperti ini dan harganya kembali terkoreksi. Nah, kalau misalnya kita lihat progress ini ada possibility bahwa inilah sebenarnya lower high-nya pada Cardano. Ya, itu yang dikhawatirkan. Dan ketika lower high sudah terbentuk, bukannya dia malah nanjak, malah kecenderungan breakdown. So this one is the biggest risk yang kita perhatikan untuk saat ini seandainya teman-teman mau spekulasi buy entry dari area saat ini. But itu nggak ada masalah karena kembali lagi ya, masing-masing kan punya risk appetite ya, punya risk tolerance-nya sendiri. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa, oh, Vin, gue nggak apa-apa deh beli agak spekulatif, yang penting gue dapat harga bawah. Ya, berarti mungkin teman-teman pertimbangannya seperti ini gitu ya. Kalau saya mungkin pertimbangannya berbeda. Mungkin saya lebih kepada yang konservatif. Tapi menurut saya teman-teman, dua-duanya bisa make money ya. It's just a matter of money management, risk management, dan juga emotional management. Itu yang membantu kita untuk bisa survive di market dan bagaimana reaction kita ketika melihat pergerakannya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita harus punya trading plan-nya untuk exit-nya. Ya, itu mungkin pertimbangan yang saya bisa sampaikan saat ini secara struktur dan secara pola. Sorry teman-teman, saya ada sendawa ya. Secara struktur dan secara pola sebenarnya everything kelihatan cukup oke, cukup baik-baik saja. So what we want is a breakout, a nice breakout di atas area trendline dan resistance, barulah kemudian kita mendapatkan konfirmasi yang dibutuhkan. Ya, mungkin itu setidaknya yang bisa saya sampaikan pada info update seputaran si Cardano. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dan sudah kasih feedback di previous video. Ada yang request juga untuk XAU. Mungkin hari ini akan saya buatkan update untuk XAU USD before market open besok. So I guess that's it everybody. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys. Bye bye.